Ini sudah partai yang mendukung, sudah apa yang ingin, dia bisa perlakukan begitu. Iya. Bayangin. Cerita Pandana Baban dimusuhi Megawati gegara Jokowi. Jawa yang berkuasa pantang didahului, kue disingkirkan. Nah, waktu proses Jokowi mau maju 2014 2014 kita kan pro kontra. Iya. Di dalam tubuh PD Perjuangan sendiri ada yang tidak suka dengan Jokowi. Nah, kebetulan awal-awal memang Mega tidak setuju. Iya. Sampai dia pernah omel-omelin saya, marah-marahin saya. Ada apa kau Panda mendukung Jokowi? Kau pikir hebat apa dia? Apa pengalamannya? Itu ngomongan Mega ke saya. Yang sampai saat ini di internal PDIP belum ketemu dan belum klop. Sekalipun PDIP itu adalah veto playernya adalah Mbak Megawati, tapi variabel Presiden Jokowi dalam hal ini yang dinilai punya pilihan lain di luar Puan Maharani misalnya, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibantah. Yang menjadi pertanyaan publik adalah, kenapa Pak Jokowi itu tidak pernah kelihatan ya mengendorse ataupun terasosiasi mendukung Puan Maharani? Bukankah itu adalah orang yang saya kira cukup otoritatif mewakili PDIP yang mentang-mentang lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Dengan pengalaman yang begitu sangat panjang, saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius. Yang paling penting mereka yang nanti bertanding dan menang itu adalah orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi dan melanjutkan proyek-proyek mercusuar yang menjadi kebanggaan Jokowi selama 2 periode menjadi presiden. Maka itu sebenarnya statement yang ingin dialamatkan kepada orang-orang yang saat ini berada di sekitar Jokowi ya. Megawati 3 kali kalah. Sekali dengan Gus Dur, 2 kali dengan SBY. 3 kali kalah. Jokowi, kadernya Megawati, PDI Perjuangan, 5 kali menang. 2 kali Solo, sekali Jakarta, 2 kali presiden. Bayangkan indahnya orang yang kalah konsultasi dengan yang menang. Ya. Satu kubu lagi. Ya. Suasana kebatinannya itu dahsyat gitu loh. Daripada tiba-tiba berteori-teori Jokowi belum pernah kalah dia, belum pernah menang dia baru sekali. Terus dia mau nasihat-nasihati Mega misalnya. Gitu. Mega juga tahu diri. Mega tahu bahwa seluruh kebijakan Presiden Jokowi dalam 7 tahun ini tidak menguntungkan PDIP, bahkan secara ideologis dianggap bahwa ya Jokowi memang menyebut kader PDIP, tetapi kebijakannya itu tidak mencerminkan prinsip berdikari oleh Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Jokowi bahkan berdiri di atas kaki Cina, kira-kira gampangnya begitu, atau dijadiin kaki oleh Cina di dalam ekonomi itu. Itu semua ada di dalam media massa. Nah, Ibu Mega dengan kemampuan instingtifnya meramu itu menjadi semacam uraian. Orang mau tunggu pidato tentang calon presiden, tapi dari awal saya udah duga nih nggak mungkin Ibu Mega ucapkan itu. Politikus senior PDIP Pandana Baban mengaku pernah dimusuhi ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kejengkelan Presiden Republik Indonesia kelima itu terjadi lantaran Panda dianggap lancang mengumumkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai capres pada pemilu 2014 silam. Panda belak-belakan mengenang kisahnya saat berbincang dengan Uya Kuya dalam podcast yang tayang di Uya Kuya TV pada Rabu 11 Januari 2023. Saat itu kata Pandana Baban, Megawati belum mengumumkan siapa sosok capres PDIP. Namun Panda yang menjabat Ketua DPD PDIP Sumatera Utara telah dahulu mengumumkan akan mengusung Jokowi. 2014 akun ini tercatat dan didokumentasikan lancang. Saya mendahului Mega waktu di Rakernas di Ancol belum diumumkan. Aku sudah naik podium, ungkap Pandana Baban. Dibilang Pandana Baban Ketua DPP PDIP Sumatera Utara mengusulkan Joko Widodo. Wah, histeris itu, buka Mega ditekuk cemburu, lihat aku. Aku udah tahu tapi nggak mau ulangi, terangnya lagi. Kegeraman Megawati membuat Pandana Baban kapok dan tak akan membocorkan dukungan sebelum Megawati mengumumkan dukungannya. Termasuk saat ditanya Uya Kuya tentang sosok capres PDIP 2024 mendatang. Aku sudah pernah mengalami mendahului dan saya jujur dimusuhi sama Mega. Ia disingkirkan, gua kesel dulu, ujar Pandana Baban.
Apa itu Panda? Apa itu ini? Pramono cerita ke saya. Cahyo juga mereka menyampaikan omelan Mega ibunya. Menurut Panda Nababan setelah itu, dia mengetahui bahwa sebagai pemimpin dari Jawa, Megawati paling pantang didahului. Dan memang aku baru tahu, buat Jawa yang berkuasa paling pantang didahului, tuturnya. Tapi Mega mau mengatakan bahwa iya, jangan kalian hubung-hubungkan itu dengan memaksa saya untuk mencalonkan Ganjar atau mencalonkan orang lain. Kan di benak publik kan orang itu pasti Ganjar tuh, artinya udah ada transaksi dengan Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi udah sodorkan daftar reshuffle, Bu Mega silahkan pilih itu. Ibu Mega nggak peduli itu. Jadi di situ yang kita lihat bagaimana Mega tetap kualitasnya sebagai pemimpin yang keras kepala dalam pengertian yang tahu apa yang harus dia ucapkan itu, dan orang disuruh tunda sampai disuruh ikuti lagi Bu Mega sampai 1 Juni. Kan Bu Mega bilang nanti 1 Juni kumpul lagi ya, kira-kira begitu. Maka timbul lagi harapan pada Ganjar. Oh iya nanti 1 Juni. Lalu Jokowi mungkin oh iya kita bersabar aja. Yang paling penting mereka-mereka yang nanti bertanding dan menang itu adalah orang yang saat ini berada di inner circle kekuasaan Jokowi dan melanjutkan proyek-proyek mercusuar yang menjadi kebanggaan Jokowi selama 2 periode menjadi presiden. Maka itu sebenarnya statement yang ingin dialamatkan kepada orang-orang yang saat ini berada di sekitar Jokowi ya. Dan tentu saja ketika bicara tentang siapa yang akan melanjutkan proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh Jokowi, tentu harapannya tidak mungkin diberikan kepada kandidatnya Nasdem, Anies Baswedan. Karena Anies itu dianggap sebagai antitesa orang figur oposisi yang selama ini selalu berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Bagaimana mungkin antitesa Jokowi itu melanjutkan proyek-proyek yang sudah dilakukan oleh Jokowi? Sudah bisa kebayang gitu, seperti IKN sangat mungkin tidak akan dilakukan. Dengan pengalaman yang begitu sangat panjang, saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius. Tapi tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya sampai 20%. Iya dong. Kabel yang sampai saat ini di internal PDIP belum ketemu dan belum klop. Sekalipun PDIP itu adalah veto player yang adalah Mbak Megawati, tapi variabel Presiden Jokowi dalam hal ini yang dinilai punya pilihan lain di luar Puan Maharani misalnya, itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibantah. Yang menjadi pertanyaan publik adalah, kenapa Pak Jokowi itu tidak pernah kelihatan ya mengendorse ataupun terasosiasi mendukung Puan Maharani? Bukankah itu adalah orang yang saya kira cukup otoritatif mewakili PDIP yang... Kenapa Pak Jokowi mulai terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo? Mungkin karena inilah saatnya, inilah waktunya, dan Pak Jokowi ingin terlihat kuat, ingin terlihat powerful, mengumpulkan relawan-relawannya untuk mendukung Ganjar Pranowo. Ya tentu kita lihat nanti bagaimana kebatinan PDIP, dan saya menilainya ya harus ada komunikasi antara Jokowi dengan Megawati.